Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastiono. Saya di sini akan menjelaskan soal untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal A. Nomor 1, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Jawabannya adalah tujuan utama investasi dilakukan dengan tujuan 1. Pertumbuhan terhadap inflasi di mana melindungi nilai uang dari penurunan akibat inflasi. Investasi yang baik dapat mengimbangi kenaikan barang, harga, dan jasa. Lalu yang kedua ada diversifikasi risiko, membagi investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko kerugian, dan ini adalah strategi terbaik untuk meminimalkan dampak dari fluktuasi pasar. Hal yang ketiga adalah pencapaian tujuan keuangan guna memenuhi tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang seperti rumah, dana pensiun, atau membiayai pendidikan anak. Untuk individu, profil risiko di mana toleransi risiko individu bervariasi dan beberapa orang lebih suka investasi yang stabil, sementara yang lain mencari pertumbuhan yang lebih tinggi meskipun risiko lebih besar. Lalu untuk perusahaan, pemenuhan kewajiban di mana perusahaan juga perlu memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, karyawan, dan kreditor, di mana investasi harus menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membiayai operasi dan memberikan pengembalian yang baik. Lalu yang kedua, menjelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Jawabannya adalah marginal efficiency of capital atau MIC adalah suatu konsep ekonomi yang menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi tambahan pada suatu unit modal. Dengan kata lain, MIC adalah perbandingan antara pendapatan tambahan yang diharapkan dari investasi baru dengan biaya investasi tersebut. Konsep IMC merupakan alat analisis yang penting untuk memahami keputusan investasi dan dinamika perekonomian. MIC menunjukkan bahwa investasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan, tingkat bunga, dan efisiensi marginal kapital. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat digunakan untuk mempengaruhi MIC dan mendorong investasi guna mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Lalu berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawabannya adalah contoh 1, saham seperti saham PT Bank Mandiri. Contoh yang kedua adalah obligasi. Contohnya adalah obligasi pemerintahan Indonesia. Lalu yang ketiga ada reksadana. Seperti contoh reksadana tentang pendapatan tetap. Demikian soal yang dapat saya jawab. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.